seorang stand up komedian Panji Pragiwaksono dilaporkan oleh masyarakat adat Toraja karena materi stand up-nya dinilai melecehkan masyarakat adat Toraja, ya, khususnya terkait dengan adat pemakaman. Dan atas laporan tersebut, Panji akhirnya meminta maaf, ya. Beliau mengakui bahwa materi yang disampaikan itu adalah keliru, ya. Dan yang terbaru ini masyarakat adat sudah memberikan opsi, kan, akan memberikan sanksi adat kepada Panji. Ya, saya sih berharap hal ini segera beres dan tinggal menunggu Panji mau mengambil opsi yang mana, apakah melanjutkan urusan pidananya atau mengikuti sanksi adat dari masyarakat Toraja. Itu tinggal pilihan dari Panji, ya. Nah, kenapa saya membicarakan hal ini? Membicarakan soal stand up komedi, ya. Yang pasti saya tidak akan membicarakan mengenai kasus pidananya Panji atau mengenai sanksi dari masyarakat adat, ya. Saya pikir mudah-mudahan itu cepat selesai lah. Saya mau membahas ini karena saya adalah salah satu orang yang sangat menyukai stand up komedi, ya. 90% tontonan saya itu ya tontonan komedi. Kalau nggak nonton stand up komedi, ya nonton komedi-komedi yang lain gitu, komedi situasi yang lain, kayak BTS, kayak Lapor Pak, dan lain, termasuk podcast yang lucu-lucu gitu kan. Ya, saya adalah penonton itu gitu, ya. Nah, kesininya, ya, ini sebagian dari unek-unek juga, saya juga nih sebenarnya, kan. Siapa tahu didengar oleh teman-teman komika atau para pimpinan dari stand up komedi gitu kan. Makin kesini saya sudah tidak lagi menikmati stand up komedi seperti dulu, ya. Karena ya jujur aja, makin kesini makin banyak yang garing, makin banyak ngebomnya. Kalaupun lucu ya tipis-tipis gitu kan. Walaupun masih ada beberapa stand up komedi yang saya pikir masih cerdas lah, ya. Salah satunya ya Ridwan Remin gitu, ya. Saya lihat ya masih mampu gitu bikin gong gitu, ya. Masih mampu bikin gong, masih mampu bikin punchline yang bikin ketawa gitu. Tapi ya rata-rata saya mulai kehilangan lah stand up yang membuat saya tertawa terbahak-bahak. Karena apa? Karena ya nggak tahu, ya. Bagi saya stand up komedi itu sebuah misteri, ya. Jadi kalau nonton stand up komedi itu saya tunggu nih punchline-nya itu, ya, dan bisa tertawa terbahak-bahak. Karena apa? Karena pasti punchline-nya itu sesuatu yang unik, ya, sesuatu yang nggak terpikirkan, sesuatu yang ketika disampaikan saya tuh bisa tertawa, terus saya bilang, oh iya lah, kok bisa ya sampai ke situ pikirannya, kok nggak kepikiran ya selama ini, ya. Jadi sesuatu yang unik, yang tidak biasanya kita lihat atau kita dengar, tiba-tiba disampaikan, oh iya ya, menarik, ya. Jadi itulah kekuatan stand up komedi menurut saya, ya. Sebagai salah satu penggemar acara stand up, saya melihat itu gitu. Ada kejutan terus gitu. Ada sesuatu yang baru, ada kejutan, ada sesuatu yang baru yang membuat akhirnya saya tertawa gitu. Stand up comedian itu kan selain tertawa berpikir, ya. Saya tertawa terus ya saya bilang, iya ya, nggak kepikiran sama saya, keren ini gitu. Nah,
kesininya sudah semakin hilang. Sudah saya tidak bisa lagi menikmati stand up yang dulu gitu. Gongnya udah nggak ada, makin garing, banyak ngebomnya ya. Kalau bahasa stand up comedy itu banyak ngebomnya gitu. Ternyata ya setelah saya nonton podcast, ternyata mereka sudah tidak lagi lucu itu karena mereka sudah berubah. Dulu mereka bisa lucu ya karena mereka merasakan langsung gitu. Artinya kan itu kan keresahan ya, keresahan pribadi yang mereka rasakan, misalnya miskin gitu. Sehingga mereka mencari materi untuk bicara soal kemiskinan itu banyak dan punchline-nya banyak karena mereka merasakan ya, nggak perlu research terlalu dalam karena mereka adalah pelakunya. Tapi ketika mereka sudah punya uang sedikit, sudah bisa beli kendaraan, keresahan itu udah nggak ada. Nah, ketika keresahan itu sudah tidak ada, ini yang saya sekalian kritik juga mungkin ya. Mereka akhirnya stuck gitu. Mereka kebingungan untuk mencari keresahan baru. Mereka tidak menemukan keresahan baru dan akhirnya ya kita bisa lihat kan, dan saya nonton podcast itu banyak stand up komedi yang sudah tidak berani berkomedi ya, akhirnya jadi podcaster, main film, main komedi-komedi situasi gitu, tapi sudah tidak lagi ber stand up komedi karena dia sudah kebingungan untuk mendapatkan keresahan ya. Nah, makanya saya bilang Ridwan Remin itu salah satu komika atau stand up komedi yang cerdas. Dia mampu mencari keresahan di setiap level hidupnya gitu. Nah, nggak tahu lah. Ini apa karena memang ketidakmampuan komika-komika itu ya mencari keresahan di level yang sekarang, atau ya memang mereka sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mencarinya. Saya nggak ngerti gitu kan. Tapi yang pasti ketika mereka memaksakan sekarang ya, ada beberapa komika yang masih berstand up komedi sekarang itu sudah garing ya, sudah tidak menemukan lagi punchline-nya itu. Nah, ini yang saya bilang termasuk si Panji itu dia membuat materi ya, terus terang ya, Panji bukan stand up komedian yang saya tonton, karena setiap saya nonton saya tidak menemukan kelucuannya dari dulu ya, bukan karena sekarang. Dan ternyata beberapa stand up komedian pun memang bicara bahwa Panji itu materinya nggak lucu gitu ya. Jadi saya merasa bukan cuma saya yang merasa Panji nggak lucu, tapi Panji ini memaksakan untuk dia punya, kalau bahasa ini punya karakter ya. Jadi dia coba masuk ke politik dan pinggir-pinggir jurang. Bagus sebenarnya. Sebenarnya kalau di politik itu bisa di research ya, benar-benar itu banyak yang lucu loh di politik. Tapi karena mungkin Panji tidak mampu untuk meresearch lebih dalam ya, dia tidak menemukan, akhirnya dia menyampaikan sesuatu bukan lagi bagian dari stand up comedy, tapi sudah statement-statement sinis, statement-statement copy paste dari statement-statement di media sosial ya, dikeluarkan di di acara stand up-nya atau ketika dia tampil di panggung. Makanya ya saya melihat ya Panji bukan stand up atau bukan komedian yang saya idolakan atau saya tonton gitu. Dan ternyata kesini banyak stand up komedian ya, dan para pelaku komedi mulai mungkin karena sudah kebingungan atau tidak punya kemampuan mencari
keresahan, akhirnya mereka masuk ke kolam komedi, kolam politik yang sekarang lagi ramai kan. Cuma sayangnya, ya ini saya bilang sayangnya, mereka tidak menemukan celah komedinya, ya. Padahal kalau di politik komedinya bagus-bagus ya. Saya yakin karena unik-unik loh di politik itu, banyak sekali ceritanya, ya banyak sekali ceritanya. Harusnya para stand up komedi itu ya diskusi dengan para politisi, ceritanya tanya agar supaya mereka mendapatkan kelucuannya ya, bukan hanya sinisme. Yang terjadi sekarang adalah sinisme ya. Ya, Panji adalah uh, uh, orang yang kalau berstand up hanya menyampaikan sinisme, jadi lucunya nggak ada. Dan sekarang sudah diikuti dengan yang lain ya. Saya melihat nih salah satu contoh kan, ada komedi masuk urusan politik. Saya pikir wah menemukan gong apa nih? Ternyata ngomongin Gibran gitu kan. Saya pikir wah dia mau ngambil angle mana nih, menarik nih gitu kan. Ternyata apa? Yang diomongin pamannya Gibran, yang diomongin MK. Nah ini saya bilang ini kan omongan-omongan di media sosial yang mereka copy paste terus mereka keluarkan ketika lagi berstand up. Gongnya apa gitu? Nggak ada gitu. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi saya melihat bahwa termasuk Gigi Saputri gitu kan, dulu dia ngerosting soal politik ya, bisa pendalamannya keren gitu kan. Sekarang ya udah kayak sinis-sinis doang gitu. Jadi lempar-lempar statement-statement yang di copy paste oleh para pembenci di media sosial kepada pemerintah dilempar ke komedi. Jadi stand up komedinya sudah nggak ada, termasuk di BTS, di di Lapor Pak gitu kan. Saya lihat mereka mau masuk komedinya ya komedi sinis gitu. Jadi hanya copy paste dari sinisnya di masyarakat lalu dilempar ke acara mereka. Jadi itu yang saya lihat dan itu adalah keresahan saya. Saya mulai kehilangan tontonan komedi di Indonesia. Sangat disayangkan ya. Saya berharap tumbuh lagi stand up komedi yang oke, yang gongnya dapat, yang punchline-nya dapat, yang membuat penonton termasuk saya itu bilang wah gila kok kepikiran ya, gue gak kepikiran gitu. Jadi sesuatu yang membuat orang terkaget-kaget itu sudah nggak ada lagi ya. Saya lihat mudah-mudahan ini didengar oleh para petinggi stand up dan para pelaku komedi agar supaya mulai research-nya itu benar-benar gitu, benar-benar research benar-benar sehingga akan menemukan kelucuan yang membuat kita terkaget-kaget. Bukan kayak sekarang ngomongin politik, ngomongin Gibran, ngomongin paman Gibran, ngomongin MK, ya itu udah copy paste lah gitu. Jadi saya pikir itu ya inilah yang mengapa Panji akhirnya terjerat kasus ya, karena Panji tidak mampu research ya terkait adat, tidak mampu research terkait politik ya. Dia hanya ambil-ambil aja terus dibuang gitu. Jadi entah malas atau memang tidak punya kemampuan dalam meriset sesuatu sehingga yang dilempar itu akhirnya ya sampah gitu, yang akhirnya bisa menjerat Panji karena ketersinggungan orang lain. Ya sekali lagi kalau sekarang ini kolam politik lagi bagus-bagusnya ya. Jadi dan banyak sekali kejadian-kejadian politik ya yang mungkin gak terrekord atau terekspos gitu, itu banyak sekali yang lucu-lucu ya. Mungkin para komika bisa bertemu dengan para politisi, tanya-tanya, meresearch, mendalami sehingga stand up komedi dan komedi Indonesia bisa bangkit lagi, nggak garing lagi, nggak membosankan lagi, dan tidak ngebom lagi. Saya pikir itu.